Halo sahabat cendikia, kembali lagi di Dosen HYP Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau disingkat Polri, adalah kepolisian nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewa Kotama, yang artinya abdi utama bagi nusa bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau disebut dengan Kapolri. Oke, kita akan langsung membahas tentang sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia, pada masa kolonial Belanda, pada zaman Kerajaan Majapahit, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechtspolitie dipertanggungjawabkan pada Prosedur Jenderal atau Jaksa Agung. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veldpolisie, polisi lapangan, stadspolisie, polisi kota, kulturpolisie, polisi pertanian, bestuurpolisie atau polisi pamung praja, dan lain sebagainya. Sejalan dengan administrasi negara pada waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjabat hoofdagent atau bintara, inspektur van politie, dan komisaris van politie. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi, diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai dengan 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Pada akhir tahun 1920-an atau permulaan tahun 1930, pendidikan dan jabatan hoofdagent, inspektur, dan komisaris van politie dibuka untuk putra-putra pejabat Hindia Belanda dari kalangan pribumi. Lanjut pada masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah, meskipun dikepalai seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tetapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Shidokan, yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Selanjutnya, awal kemerdekaan Indonesia. Periode 1945 sampai dengan 1950. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun. Sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi, kepolisian menjadi
Kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur kelas 1 atau Letnan 1 Polisi Muhammad Yasin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang pada saat itu, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya, pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara atau disingkat BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik R.S. Sukanto Cokroatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11/S.D, Jawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia. Polri menyatakan dirinya kombatan yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain sebagainya. Pada masa kabinet presidensial, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan TAP Pemerintah nomor 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden dalam kedudukan sebagai Perdana Menteri atau Wakil Perdana Menteri. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi R.S. Sukanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pada pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang diketuai oleh Mr. Safruddin Prawira Negara berkedudukan di Sumatera Tengah. Jawatan kepolisian dipimpin KBP Umar Said, yakni tanggal 22 Desember 1948. Hasil konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS, maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Yogyakarta. Dengan Kepres RIS nomor 22 tahun 1950 dinyatakan bahwa Jawatan Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik polisional berada di bawah Perdana Menteri dengan perantaraan Jaksa Agung. Sedangkan dalam hal administrasi pembinaan dipertanggungjawabkan pada Menteri Dalam Negeri. Umur RIS hanya beberapa bulan sebelum dibentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada tanggal 7 Juni 1950 dengan TAP Presiden RIS nomor 150, organisasi-organisasi kepolisian negara-negara bagian disatukan dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam peleburan tersebut, disadari adanya kepolisian negara yang dipimpin secara sentral, baik di bidang kebijaksanaan, siasat kepolisian, maupun administratif organisatoris.
Lanjut ke periode 1950 sampai dengan 1959. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan berlakunya UUDS 1950 yang menganut sistem parlementer, Kepala Kepolisian Negara tetap dijabat RS Sukanto yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau Presiden. Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta. Karena belum ada kantor, digunakan bekas kantor Hof van den Dienst der Algemene Police di gedung Departemen Dalam Negeri. Kemudian RS Sukanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau DKN, yang menjadi markas besar kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer, yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Anggota Polri terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia atau disingkat P3RI, tidak ikut dalam Korpri. Sedangkan bagi istri polisi semenjak zaman revolusi sudah membentuk organisasi yang sampai sekarang dikenal dengan nama Bayangkari, tidak ikut dalam Dharma Wanita atau Dharma Pertiwi. Organisasi P3RI dan Bayangkari ini memiliki ketua dan pengurus secara demokratis dan pernah ikut pemilu 1955 yang memenangkan kursi konstituante dan parlemen. Waktu itu semua gaji pegawai negeri berada di bawah gaji angkatan perang. Namun, P3RI memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirkan peraturan gaji polisi atau PGPOL, di mana gaji Polri relatif lebih baik dibanding dengan gaji pegawai negeri lainnya, mengacu standar PBB. Selanjutnya kita ke masa Orde Lama. Dengan dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan konstituante, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Jabatan Perdana Menteri almarhum Insinyur Juanda diganti dengan sebutan Menteri Pertama. Polri masih tetap di bawah pada Menteri Pertama sampai keluarnya Kepres nomor 153/1959 tertanggal 10 Juli, di mana Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Menteri Negara ex officio. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Kepres nomor 154/1959, Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran. Pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran Menteri Pertama nomor 1/MP/RI 1959 ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian sebagai ganti dari Jawatan Kepolisian Negara. Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian, RS Sukanto menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk menjaga profesionalisme kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959, RS Sukanto mengundurkan diri setelah menjabat Kapolri atau Menteri Muda Kepolisian, sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian Republik Indonesia tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Berdasarkan Kepres nomor 21/1960, sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR GR mengesahkan Undang-Undang Pokok Kepolisian nomor 13/1961
Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Dengan Kepres nomor 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri Kasat, Menteri Kasal, Menteri KSAU, Menteri Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Pertahanan Keamanan. Dengan Kepres nomor 134/1962, Menteri diganti menjadi Menteri Kepala Staf Angkatan Kepolisian atau disebut dengan Menkasak. Kemudian sebutan Menkasak diganti lagi menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian atau Menpangak, dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara. Dengan Kepres nomor 290/1964, kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditentukan sebagai berikut. 1. Alat negara penegak hukum. 2. Koordinator Polsus. 3. Ikut serta dalam pertahanan. 4. Pembinaan Kamtibmas. 5. Kekaryaan. 6. Sebagai alat revolusi. Berdasarkan Kepres nomor 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama 1 tahun di Magelang. Sementara pada tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar. Hal ini karena politik Nasakom Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan. Selanjutnya, masa Orde Baru. Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden nomor 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hamkam, meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian, yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam atau Pangap, Jenderal Soeharto sebagai Menhankam atau Pangap yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam atau Pangap berpindah kepada Jenderal M. Pangabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang dampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Pada tahun 1969 dengan Kepres nomor 52/1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai Undang-Undang nomor 13/1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun singkatannya tidak lagi KKN, tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969, sebutan Panglima Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Masa Reformasi. Sejak bergulirnya reformasi pemerintahan 1998, terjadi banyak perubahan yang cukup besar, ditandai dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang kemudian digantikan oleh pemerintahan reformasi di bawah pimpinan Presiden B.J. Habibie.
Di tengah maraknya berbagai tuntutan masyarakat dalam penuntasan reformasi, muncul pada tuntutan agar Polri dipisahkan dari ABRI dengan harapan Polri menjadi lembaga yang profesional dan mandiri, jauh dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum. Sejak 5 Oktober 1998 muncul perdebatan di sekitar presiden yang menginginkan pemisahan Polri dan ABRI. Dalam tubuh Polri sendiri sudah banyak bermunculan aspirasi-aspirasi yang serupa. Isyarat tersebut kemudian direalisasikan oleh Presiden B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999 yang menyatakan bahwa Polri dipisahkan dari ABRI. Upacara pemisahan Polri dan ABRI dilakukan pada tanggal 1 April 1999 di lapangan upacara Mabes ABRI di Cilangkap, Jakarta Timur. Upacara pemisahan tersebut ditandai dengan penyerahan Panji Tribrata Polri dari Kepala Staf Umum ABRI, Letjen TNI Sugiono kepada Sekjen Dephankam, Letjen TNI Fakhrul Rozi. Kemudian diberikan kepada Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Rusman Hadi. Maka sejak tanggal 1 April Polri ditempatkan di bawah Dephankam. Setahun kemudian keluarlah TAP MPR nomor 6/2000 serta ketetapan MPR nomor 7/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Kementerian Polri berada di bawah Presiden secara langsung dan segera melakukan reformasi birokrasi menuju polisi yang mandiri, bermanfaat dan profesional. Pemisahan ini pun dikuatkan melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua, yang dimana Polri bertanggung jawab dalam keamanan dan ketertiban, sedangkan TNI bertanggung jawab dalam bidang pertahanan. Pada tanggal 8 Januari 2002 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Isi dari undang-undang tersebut, selain pemisihan tersebut, Kapolri bertanggung jawab langsung kepada Presiden dibanding sebelumnya di bawah Panglima ABRI. Pengangkatan Kapolri yang harus disetujui Dewan Perwakilan Rakyat, dibentuknya Komisi Kepolisian Nasional untuk membantu Presiden membuat kebijakan dan memilih Kapolri. Kemudian Polri dilarang terlibat dalam politik praktis serta dihilangkan hak pilih dan dipilih. Harus tunduk dalam peradilan umum dari sebelumnya melalui peradilan militer. Internal kepolisian sendiri pun memulai reformasi internal dengan dilakukan demilitarisasi kepolisian dengan menghilangkan corak militer dari Polri. Perubahan paradigma angkatan perang menjadi institusi sipil penegak hukum profesional. Penerapan paradigma hak asasi manusia. Penarikan fraksi ABRI termasuk Polri dari DPR. Perubahan doktrin, pelatihan dan tanda kepangkatan Polri yang sebelumnya sama dengan TNI dan lainnya. Reorganisasi Polri pasca reformasi diatur dalam Perpres nomor 52 tahun 2010 tentang susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Republik Indonesia. Selain kepolisian, pada masa reformasi juga banyak dibentuk lembaga baru yang bertugas untuk penegakan hukum dan pembuatan kebijakan keamanan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2002, Badan Narkotika Nasional tahun 2009, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada tahun 2010, Badan Keamanan Laut pada tahun 2014. Perwira aktif Polri dapat menjabat dalam lembaga ini, baik menjadi penyidik, pejabat struktural sampai pimpinan. Lembaga-lembaga ini nantinya berkoordinasi dengan Polri sesuai tugas dan tanggung jawabnya. Selain dari paradigma dan organisasi, sampai saat ini polisi pun berbenah, perlahan-lahan mendisiplinkan dan meningkatkan integritas anggotanya. Mengingat pada masa reformasi tidak sedikit anggota kepolisian yang terungkap ke publik melanggar kode etik profesi, bahkan terjerat hukum seperti korupsi, suap, rekening gendut, narkoba, dan lain sebagainya. Baiklah, sampai di sini dulu video kita kali ini.
Semoga bermanfaat dan kita doakan bersama semoga Polri semakin jaya, semakin profesional dan semakin mandiri dalam menegakkan hukum, dalam mengawal ketertiban dan keamanan masyarakat, semakin mengayomi, semakin cinta tanah air, dan semakin bisa diandalkan oleh masyarakat Indonesia tercinta. Jaya terus Polri, semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya guys. Thank you.